Ustadz, Ana ada sedikit pertanyaan, Ustadz. Fadal. Sekarang ini muncul metode pendidikan anak yang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh mengatakan jangan bilang jangan kepada anak, karena itu akan merusak psikologinya anak. Saraf-sarafnya anak. Ya. Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Atau bagaimana metode Islam dalam mendidik anak? Ya, betul. Ini memang lagi marak ya, rame ya. Apalagi sekarang kan ada namanya ilmu parenting, itu yang berbasis kepada saraf-saraf otak ya. Jadi sekarang lagi ngetren namanya ilmu neuroparenting. Neuroparenting ini adalah ilmu parenting, pengasuhan anak, tapi berbasis mereka melakukan katanya penelitian terhadap saraf-saraf otak anak. Dan ketika mereka melakukan penelitian, katanya anak-anak itu yang dilarang-larang, itu katanya sel-sel sarafnya, ada dendritnya, ada apa gitu, di otak mereka mati katanya. Nah cuman kita sebagai muslim ketika mendapatkan berita-berita seperti itu ya, nah jadi kita jangan langsung mudah menerima begitu saja. Karena yang pertama, ya kita harus perhatikan berita itu dari seorang yang bisa dipercaya tidak, muslim bukan. Karena jika itu berita-berita adalah suatu hal yang kita ragu dengannya, ya, maka kita tentunya akan menerima sesuatu hal yang sebenarnya tidak layak untuk kita pegang. Padahal kita punya Al-Quran, kita punya Sunnah Rasulullah SAW, dan Al-Quran ini sudah mengajarkan bagaimana. Kalau antum buka di surat Luqman ayat 13. Nah, Anda buka Ustaz ya? Boleh, fadhal. Itu kalau antum buka di dalam surat Luqman ayat ke-13. Di situ Allah mengabadikan satu sosok manusia yang bernama Luqman. Luqman ini luar biasa. Luqman ini ya, apabila kita baca sekilas tentang sejarahnya, beliau ini adalah mantan budak, berkulit hitam, tubuhnya pendek, hidungnya besar. Itu kalau seandainya kita lihat di zaman sekarang itu dari penampilan fisik, kan manusia sekarang kan suka menilai dari penampilan fisik ya. Itu kok kayaknya nggak layak didengarkan. Tapi ternyata Allah berikan hikmah. Kelebihannya Luqman, bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, itu kalau antum lihat di surat Luqman ayat 12, Allah Subhanahu wa taala memuji Luqman, "Walaqad atayna Luqmanal hikmata." Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman itu hikmah. Allah mengkaruniakan apa? Hikmah. Kemudian Allah abadikan potret hikmahnya Luqman di dalam mendidik anaknya. Kalau kita perhatikan, apa kata Allah di awal ayat 13? Wa idh qala Luqmanu libnihi. Dan ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anaknya. Apa nasihat awalnya? La tusyrik billah. Ya bunayya. Ya bunayya la tusyrik billah. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu termasuk kezaliman yang besar. Kalau kita perhatikan, apa nasihat Luqman di awal ini? Beliau awali dengan apa? Kata la. La-nya di sini adalah la apa? La nahiyah. La yang artinya larangan. Wahai nak, jangan kamu menyekutukan Allah. Gak boleh kamu menyekutukan Allah. Pertanyaannya, kalau seandainya teori-teori itu benar, Allah itu tidak akan lalai. Dan semestinya Luqman itu mengatakan, ya bunayya u'budullah wahda. Wahai anakku, sembahlah Allah semata. Tidak melarang anaknya. Tapi kenapa kok Luqman itu malah melarang anaknya? La tusyrik billah. Karena di antara faidahnya adalah, ya, anak itu diciptakan Allah sudah dalam keadaan muslim, bertauhid, mentauhidkan Allah. Apa yang paling merusak tauhidnya seseorang manusia? Syirik. Luqman mengingatkan itu, jangan sampai dia rusak fitrahnya lantaran kesyirikan. Sehingga yang paling utama untuk dibenahi, diingatkan adalah la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Subhanallah, Luqman juga memberikan alasannya. Apa kata Luqman? Nak, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Antum tahu artinya syirik? Syirik itu adalah wadu'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apabila vas bunga ini, ya, ana letakkan di atas kepala ana misalnya, itu berarti ana meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Termasuk kezaliman. Atau kita buang sampah sembarangan misalnya, itu termasuk kezaliman. Sekarang ada nggak kezaliman yang lebih besar? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita.
Allah menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan kita rezeki. Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan matahari, bulan. Tapi kita beribadah kepada selain Allah. Artinya kita memberikan haknya Allah, hak ketuhanan Allah kepada makhluk. Nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan maslahat. Ada nggak kezaliman yang lebih besar daripada itu? Tidak ada. Makanya ini yang diingatkan oleh Luqman, karena perusak fitrah paling utama adalah syirik. Nah, lantas kalau misalnya ada yang berkata, tapi anaknya Luqman itu kan mungkin sudah besar. Maka kita katakan, Anda tahu dari mana anaknya Luqman sudah besar? Ketika Anda menentukan sesuatu harus ada dalilnya. Karena datang di dalam beberapa hikayat, di dalam riwayat, Luqman itu ternyata anak beliau itu wafat sebelum mencapai usia balik. Artinya ternyata anak Luqman itu masih anak-anak. Semuanya masih anak-anak. Nah, tapi memang ada beberapa teori mengatakan bahwasanya larangan kita nggak boleh mengatakan jangan itu untuk anak di bawah usia 6 tahun, 5 tahun, katanya seperti itu. Nah, bisa jadi anak Luqman udah usia 7 tahun, berarti boleh kita mengucapkan jangan. Dalam hal ini ada perinciannya. Bagaimana perinciannya? Ya, perinciannya contohnya begini. Antum mungkin pernah dengar kan hadis Umar bin Abi Salamah. Hadis Umar bin Abi Salamah. Ketika beliau masih kecil, beliau pernah makan pakai tangan kiri. Masih kecil beliau. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Rasulullah ketika melihat, ya gulam la ta'kul bishimal, enggak. Wahai anak kecil, jangan kamu makan pakai tangan kiri. Nabi enggak mengatakan seperti itu. Apa kata Nabi? Ya gulam, sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Diajarkan 3 hal. Adab sama Nabi langsung. Wahai anak kecil, wahai gulam, ucapkan bismillah. Makan pakai tangan kananmu dan makan yang dekat dengan dirimu. 3 hal sama Rasulullah langsung diberi jawaban. Dan kata para ulama, subhanallah, Nabi melihat sesuatu, Nabi mengingkari, tapi tidak dengan larangan. Karena ternyata, ya, kalau kita perhatikan tadi di ayat ke-13, idh qala Luqmanul libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ya'idhuhu itu artinya apa? Memberikan mau'idhah. Apa mau'idhah? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, di dalam syarah Arba'in Nawawi, beliau mengatakan al-mau'idhah maknanya adalah ma minal kalami fihi targhibun wa tarhibun. Ucapan yang mengandung targhib sama tarhib. Apa targhib? Targhib itu adalah motivasi, termasuk perintah. Motivasi-motivasi, ajakan-ajakan. Apa itu tarhib? Tarhib itu adalah yang di dalamnya berisi ancaman-ancaman, termasuk larangan-larangan. Mau'idhah. Ma fihi, ya, ma minal kalami fihi targhibun wa tarhibun. Mengandung targhib sama tarhib. Artinya apabila kita memberikan nasihat, pasti nggak akan keluar dari 2 hal ini. Entah kita memberikan masukan, memberikan motivasi, entah kita memberikan motivasi, memberikan perintah, atau kita memberikan larangan, atau ancaman, atau kita sekaligus memberikan ancaman sama larangan pada sang anak. Tapi subhanallah, Nabi mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Nabi kepada Umar bin Abi Salamah, ketika melihat beliau masih kecil makan, ya gulam, samillah. Wahai anak kecil, ucapkan bismillah. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makan di tempat yang dekat. Ini yang dikatakan Nabi. Tapi ketika Nabi, di dalam hadis yang lain, yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam riwayat Imam Muslim, hadis kalau tidak salah Jabir, ya, bahwasanya ada seseorang makan pakai tangan kiri. Apa kata Nabi SAW? Sahabat sudah dewasa. La ta'kul bishimal, fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Nah, tegas tidak ucapan Nabi? Jangan makan pakai tangan kiri, karena syaitan makan pakai tangan kiri. Ketika Nabi mengingatkan orang dewasa. Jangan makan pakai tangan kiri kamu. Karena syaitan itu makan pakai tangan kiri. Tapi ketika anak kecil, Nabi tidak mempergunakan cara seperti itu. Kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Bismillah, nak samillah, ucapkan bismillah, makan pakai tangan kanan, dan makan mimma yalik, yaitu makanlah yang dekat dengan kamu. Apa yang dapat kita petik dari nasihat Nabi SAW ini? Ternyata ketika kita itu mengingatkan seseorang, ketika kita menasehati seseorang,
itu berarti kita harus hikmah. Ya, bahwasanya di kajian-kajian yang lalu atau di video yang lalu kita sudah jelaskan tentang hikmah. Maknanya adalah wad'u syai' fi mahallihi, kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah itu adalah kata Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, fi'lun ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fi waqti alladhi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang benar pada waktunya yang tepat dengan cara yang benar. Artinya Nabi melihat kondisi mad'u, ini anak-anak atau bukan, dewasanya baru masuk Islam atau tidak. Ternyata ini mempengaruhi dalam kita berdakwah, termasuk di dalam mendidik anak-anak kita. Tentunya kita ketika mengingatkan anak kita umur 5 tahun dengan yang 7 tahun, dengan yang 11 tahun, dengan yang 15 tahun itu berbeda. Gak bisa sama. Karena ternyata mereka punya tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai orang tua. Jadi artinya, gini akhi. Ketika kita mengingatkan anak, pertama, apabila itu berkaitan dengan masalah haknya Allah, tauhid, syirik, atau itu berkaitan dengan masalah kemaksiatan, atau itu berkaitan dengan haknya Rasulullah tentang suatu hal yang bid'ah atau sunnah, maka kita nggak ada cara yang lain yang paling benar kecuali kita melarang. Kita larang dengan tegas. Apabila kita lihat anak kita misalnya buka YouTube, kemudian dia lihat acara-acara mengandung kesyirikan, atau mengandung kebid'ahan, atau mengandung kemaksiatan, nari-nari, nyanyi-nyanyi, kita katakan, nak, nggak boleh nonton ini. Tegas kita katakan. Tapi juga harus disertai alasan atau bagaimana Ustaz? Nah, kalau kita pelajari metodenya Luqman, kalau antum lihat, coba ayat 13 Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Apakah selesai sampai situ? Apa jawabannya Luqman berikutnya? Inna syirka la dzulmun adzim. Inna syirka la dzulmun adzim. Ternyata Luqman memberikan ta'lil, memberikan argumentasi. Dan metodenya para orang-orang soleh, para nabi, para rasul, ketika termasuk Allah Subhanahu wa taala, ketika memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, memberikan ta'lil, argumentasi. Berarti untuk memancing tumbuhnya logika anak juga, Ustaz. Betul, Masya Allah. Juga agar anak itu terpuaskan. Karena di dalam mau'idhah, di dalam nasihat, tadi kan wahuwa ya'idhuhu, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya kan? Ternyata mau'idhah itu harus bisa memuaskan dalam diri anak, pertama apanya? Hatinya. Dengan cara yang lemah lembut. Coba antum perhatikan caranya Luqman. Ya bunayya, wahai anakku. Panggilan penuh dengan kelemah lembutan. Karena di situ Luqman memanggil anaknya dengan panggilan yang penuh kelembutan. Ya bunayya, wahai anakku. Ya. Kemudian juga mau'idhah itu juga selain menyentuh hati, juga akal. Nak, kamu nggak boleh menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Ketika kita melihat anak kita melakukan kemaksiatan, nak, kamu nggak boleh nonton acara tersebut. Acara tersebut, acara yang nggak disukai Allah. Acara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu acara yang mengandung kemaksiatan. Allah nggak suka dengan kemaksiatan, nak. Itu kita jelaskan alasannya. Dan kita kaitkan semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka itu dari kecil sudah tahu untuk senantiasa mencari ridhonya Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berarti ayat ini sangat sempurna menggambarkan kepada kita luar cara biasa, satu ayat mendidik, yaitu dengan pertama memanggil penuh sayang. Dengan agar si anak memperhatikan apa yang kita ucapkan. Masya Allah, betul. Terus kedua, kita memberikan larangan yang sesuai dengan syariat Allah. Apabila itu berkaitan sama haknya Allah, apalagi tauhid, kita katakan jangan. Ya, dan ketiga adalah memberikan penjelasan supaya alasan. Betul sekali. Tapi apabila itu kaitannya urusan duniawi, urusan duniawi, kita perhatikan cara Nabi. Makan itu adab, etika. Nabi mengajarkan adab. Dan agama kita mengajarkan adab. Nabi SAW ternyata tidak melarang anak kecil tersebut dengan kalimat larangan. Sebenarnya perintah itu sudah mengandung larangan. Ya, kalau kita perhatikan, suatu perintah sebenarnya sudah mengandung larangan, dan suatu larangan itu sebenarnya sudah mengandung perintah dari lawannya. Tapi lebih sempurna apabila ini ada dua-duanya, ada perintah, ada larangan. Makanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yang paling utama adalah ketika dua-duanya itu ada. Meskipun kadang-kala kita harus, ketika ada yang menyimpang atau yang keliru, kadang-kala kita melihat kondisinya cukup amar ma'ruf saja, atau kita cukup nahi mungkar saja. Meskipun yang lebih sempurna adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah,
Kalau anak-anak kita misalnya di dalam masalah duniawi misalnya, ya, bukan masalah-masalah yang berkaitan sama masalah prinsip agama. Contohnya misalnya, anak itu suka coret-coret tembok. Anak itu ketika coret-coret tembok, apa sih yang ada dalam benaknya? Penasaran dia. Sama bolpen, sama ini. Kok bolpen ini bisa mengeluarkan sesuatu, ada tulisan. Itu ternyata dia sedang belajar. Bermainnya anak itu dia sedang belajar. Nah, kalau kita sering melarang anak ketika proses belajar, itu akan menyebabkan anak-anak kita tumbuh menjadi pemalas, kemudian terputus kreativitasnya, terus kemudian juga banyak akibat-akibat buruknya. Nah, kalau yang dimaksud oleh para ilmuwan tersebut, larangan seperti ini, maka kita pun menyetujui. Karena ternyata ini sesuai dengan caranya Rasulullah SAW. Tentang masalah adab, ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Tapi apabila itu orang dewasa, makan pakai tangan kiri. La ta'kul bishimal, fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan kamu makan pakai tangan kiri. Karena syaitan makan pakai tangan kiri. Nabi juga menjelaskan alasannya meskipun itu orang dewasa. Jangan makan pakai tangan kiri. Kenapa? Setan makan pakai tangan kiri. Ternyata kita diperintahkan untuk apa? Agar kita tidak tasyabuh dengan syaitan. Insyaallah. Agar kita tidak menyerupai syaitan. Karena syaitan adalah musuh yang nyata buat kita. Kalau kita menyerupai sesuatu, artinya kita menunjukkan kecintaan terhadap sesuatu tersebut. Dan luar biasa. Kita bisa banyak belajar dari Luqman. Gak perlu kita banyak belajar dari orang-orang kafir. Dari Al-Quranul Karim, kita belajar dari sosok Luqman, dari sosok Imran, dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu luar biasa. Pelajaran yang bisa kita ambil. Berarti Ustaz, kalau misalkan dalam perkara-perkara dunia, bagaimana metode yang sebaiknya kita pakai untuk melarang anak kecil? Ya, jadi sebenarnya begini ya. Anak kecil itu kan dia mengalami fase proses perkembangan. Allah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Dalam bentuk rupa perkembangan yang paling sempurna. Dan subhanallah, Allah itu maha baik. Ketika Allah itu menjadikan kita manusia tujuannya sebagai hamba Allah, sebelumnya itu Allah sudah mempersiapkan. Ada fase-fasenya. Ada proses pembelajaran di situ. Makanya bayi yang masih kecil, yang masih baru dilahirkan, itu kan masih belum bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata itu anggota tubuhnya sedang berkembang semuanya. Ketika dia sudah mulai penglihatannya bagus, apa sih? Kadang-kadang dia ngelihat tangannya, kakinya, ada yang di dekatnya. Kemudian dia juga akan berusaha untuk memasukkan semuanya ke mulutnya. Dia pengen tahu. Itu proses pembelajarannya mereka. Nah, kita sebagai orang tua seringkali itu khawatir. Ketika ada anak masukkan kakinya, jangan kotor. Padahal bayi itu tubuhnya masih bersih. Kita nggak perlu khawatir. Juga sama ketika anak-anak, ya ada anak 2 tahun, 3 tahun mau main keluar rumah misalnya, nggak pakai alas kaki, ibunya sudah langsung melarang. Jangan. Ya, Kenapa? Karena masih belum pakai sepatu, belum pakai sandal. Padahal itu proses pembelajaran dia. Sensorik anak itu sedang berkembang. Ketika dia melangkahkan kakinya keluar, dia menginjak rumput, dia menginjak pasir, dia menginjak tanah. Itu proses pembelajaran. Dia akan lebih tahu. Apalagi anak-anak itu memang motoriknya itu harus terus dirangsang agar ya motoriknya itu berkembang semua. Dia harus bisa mempergunakan semua apa yang Allah berikan untuk dirinya. Itu proses pembelajaran. Dan ternyata antum tahu, seringkali anak-anak itu hilang kreativitas, pemalas, dan yang semisalnya. Itu lantaran orang tuanya. Ketika lagi proses pembelajaran, orang tuanya suka melarang-larang. Jangan, nggak boleh. Nah, ini yang sebenarnya hal yang kita ingkari, hal yang tidak benar. Dalam perkara dunia, Ustaz? Dalam perkara-perkara seperti ini. Selama itu adalah suatu hal yang tidak membahayakan sang anak. Ya kan? Misalnya dia mencoret-coret tembok. Apa sih? Orang tua ruginya temboknya itu misalnya kecoret-coret. Gak ada ruginya. Tapi memang yang lebih baik adalah kita sudah mengarahkan mereka kepada yang benar. Misalnya contohnya, anak lagi mau coret-coret tembok. Jangan langsung kita bilang, nak jangan. Kamu jangan mencoret-coret. Kalau kita cuma berhenti di situ, apa yang muncul dalam benaknya anak? Dia sudah di stop untuk mengeluarkan potensi belajarnya dia. Ya, akhirnya dia udah nggak mau lagi, malas dia untuk mempergunakan bolpen untuk coret-coret. Apa yang dilakukan orang tua? Nah,
tembok ini bukan buat tempat menulis. Kamu kalau mau menulis nih, kita siapkan buku gambar, kertas di sini. Difasilitasi. Ya, dengan cara ini namanya kita melakukan pendekatan ke arah positif. Jadi bukan dengan larangan-larangan, tapi kita berikan ucapan-ucapan positif, sekaligus kita juga memberikan, ya intinya kita memfasilitasi mereka, agar mereka tetap bisa terus belajar. Jadi selama itu tidak berbahaya. Anak misalnya naik, ini loncat sana sini, nggak apa-apa. Itu memang mereka fase belajar. Misalnya sofa, anak naik berguling-guling-guling gitu kan, nggak apa-apa biarin. Tapi kita perlu ajarkan. Nah ini sebenarnya sofa buat duduk, gitu ya kan. Jadi biarkan dia bermain dulu selama beberapa waktu sampai dia puas. Setelah itu kita jelaskan, sofa buat tempat duduk, bukan untuk bermain-main seperti itu. Nanti kalau ada tamu, ya, nanti kalau ada tamu, kamu bermainnya di sana. Jadi apa ya? Kita arahkan dia ke yang lainnya. Intinya jangan kita cut keinginan dia untuk bermain, untuk belajar, karena bermainnya anak itu sejatinya adalah belajar, proses belajar. Harus dengan hikmah, Ustaz ya? Dengan hikmah, betul. Masya Allah. Dan ini hikmah ini adalah suatu hal yang memang tidak semua orang tua tahu ya, karena kita butuh belajar di situ. Nah, Ustaz. Apalagi mendidik anak itu kita butuh ilmu. Soalnya kita seringkali kalau ada kajian pernikahan, sebelum kita menikah, semangat kita datang. Tapi ketika sudah menikah, kita kadang-kadang malas. Padahal habis menikah itu ada tanggung jawab yang lebih besar. Mendidik anak. Sehingga kita harus belajar terus. Karena belajar itu minal mahbarah ilal makbarah. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Belajar itu minal mahbarah. Yaitu dari mahbarah itu wadahnya tinta. Artinya kita belajar itu semenjak dari kita itu ya sudah mulai bisa belajar, bisa menulis, bisa membaca sampai kita meninggal dunia. Ilal makbarah. Terus kita harus belajar. Orang tua, anak, dua-duanya harus terus belajar. Ya mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, semoga kita semua bisa menjadi pendidik yang penuh hikmah. Amin. Dan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Insyaallah ta'ala. Tayyibun insyaallah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Wafikum barakallahu.